Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang sudah kita dengar dari Habib Syauqi, dari Habib Syekh menjadi ilmu yang manfaat. Allah catat majlis ini majlis yang sempurna insyaallah. Ada i'tikaf, ada Quran dibaca, ada zikir, ada sholawat, ada doa, ada sedekah, Masya Allah, ada majlis duduk dengan para habaib, para ulama, para salihin. Mudah-mudahan ini dihitung oleh Allah sebagai bentuk amal soleh, sebagai bentuk ibadah yang kita harap pahalanya nanti di alam kubur, kita harap pahalanya nanti di akhirat. Inilah tujuan hidup. Inilah mestinya yang dicari oleh seorang muslim. Keselamatan setelah meninggal, kebahagiaan setelah hari kiamat. Karena hidup sementara, hidup hanya sebentar. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia hanya permainan yang banyak menipu. Kalau dalam ayat yang lain Allah mengatakan sebentar, sedikit, singkat. Tapi akhirat lahiyal hayawan. Akhirat adalah kehidupan yang hakiki, kehidupan yang abadi. Siapa yang mulia di sana, dialah orang mulia. Siapa yang selamat di sana, dialah orang yang selamat. Siapa yang sukses di sana, dialah orang yang sukses. Allahumma shalli ala Muhammad. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang selamat dari neraka, dimasukkan oleh Allah ke surga. Kapan itu? Di hari kiamat. Setelah meninggalkan dunia ini, maka dia dinyatakan orang yang sukses. Faqad faz. Sayyidi Habib Umar beberapa hari yang lalu ketika membahas ayat ini, beliau mengatakan bagi seorang mukmin haram untuk meyakini kesuksesan selain ini. Selain sukses, masuk surga, selamat dari neraka, selain ini tidak bisa dinamakan sukses. Orang yang diharamkan surga, orang yang dimasukkan ke neraka, apapun yang dia miliki tidak bisa dikatakan sukses, tidak bisa dikatakan mulia, tidak bisa dikatakan selamat, tidak bisa dikatakan hebat. Apanya yang sukses? Haram, masuk surga kok sukses? Dimasukkan oleh Allah ke neraka kok sukses? Yang sukses apanya? Apanya yang hebat? Tidak masuk surga kok hebat? Dzalika huwal khusranul mubin. Tidak masuk surga itu rugi yang nyata. Masuk neraka kok hebat? Apanya yang hebat di neraka? Adab, siksa, kehinaan, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka haram seorang mukmin meyakini sukses selain ini. Sukses adalah orang yang sukses di hari kiamat. Hebat adalah orang yang selamat dari neraka dan masuk surga hari kiamat. Mulia adalah orang yang mulia nanti di hari kiamat. Oleh karena itu, acara ini dibuat untuk membuat kita sukses di hari kiamat. Acara ini diadakan, daurah diadakan untuk membuat kita orang selamat di hari kiamat. Menjadi orang yang hebat di hari kiamat. Orang yang mulia di hari kiamat. Karena target kita di sana, bukan di sini.
Dunia ini kalau kita lihat, kita dengar tadi dari habaib, apa isinya? Setiap kita pasti penuh dalam masalah. Siapapun kita. Mulai pejabat sampai masyarakat. Dari ulama, kiai sampai ke santri. Siapapun Anda, petani, Anda nelayan, Anda pegawai, pasti hidup ini dalam masalah. Apalagi kalau Anda pengangguran. Semua hidup ada masalah. Hawadithuha katsira wa muddatuha qasira. Kita baca setiap malam itu. Ketika selesai khatam Al-Quran kita keluar berdoa, Allah ya Allah binadrah minal ainir rahimah tudawi kullama bi min amradin saqimah. Doa yang diajarkan oleh Habib Abdullah Haddad, minta pandangan rahmat dari Allah, karena Allah punya pandangan rahmat. Allah melihat hambanya dengan rahmat. Siapa yang dilihat oleh Allah dengan pandangan rahmat, maka dia akan sa'adatal abad. Dia akan menjadi orang yang selamat dan sukses terus menerus selama-lamanya. Ya Allah, pandanglah hati kami dengan pandangan rahmat, sehingga kotoran-kotoran di hati ini bisa hilang. Senang maksiat dibuang dari hati kita. Iri, dengki, hasud dibuang dari hati kita. Sombong dibuang dari hati kita. Su'udzon dibuang dari hati kita. Ketika dapat pandangan rahmah, maka Allah bebaskan dari semua itu. Kemudian dalam bait-bait itu penuh dengan nasihat. Wa di dunya daniyah. Dunia ini hakikatnya kalau kita lihat dengan kacamata Allah, kita lihat dengan kacamata Rasul, kita lihat dengan kacamata aulia salihin, hakikat dunia ini hina. Hawa di dunia daniyah. Hawadithuha katsira. Masalahnya banyak. Hidupnya wa muddatuha qasira, hidupnya singkat, masalahnya banyak. Belum selesai ini, belum selesai ini, belum selesai ini. Kapan selesainya, Beb? Kalau Anda mati, baru selesai. Ada seseorang berjalan di depan rumah temannya. Dipanggil sama temannya dari atas rumah, tingkat rumah temannya. Fulan, wala marhaba, ahlan, khair, ta'al, naik ke sini kita ngobrol, ngomong hal-hal yang manfaat tentang agama dan seterusnya. Apa kata? Wal afu, maaf. Sekarang saya enggak bisa, masih ada urusan. Nanti kalau sudah selesai, saya akan datang kepada kamu. Fulan, lebih apa? Tuh samping rumah ada makam, kuburan. Samping rumahnya ada kuburan. Itu semuanya itu ribuan orang itu yang di situ meninggal dan urusannya belum selesai. Enggak ada yang selesai itu urusannya meninggal. Artinya kalau ente nunggu urusan ente selesai, baru mau sholat tarawih, baru mau sholat khusyuk, baru mau baca Quran, baru mau hadir majlis ta'lim, baru mau dekat sama Allah, ketahuilah urusan kita enggak pernah selesai. Hawadithuha katsira wa aisyatuha hagira. Kehidupan dunia ini lain sama akhirat. Dunia ini hina. Lihat orang yang berebut dunia, saling cakar, saling menjerumuskan, saling menipu. Orang yang tamak, orang yang targetnya hanya harta, targetnya hanya kedudukan, dia akan saling sikut. Saudara pun ditipu. Saudara pun
difitnah. Berapa banyak kita lihat? Satu rumah pilihannya beda-beda. Si suami milih si fulan, si istri milih si fulan, sampai cerai. Kadang-kadang mertua sama menantu beda pilihan, nggak nyapa. Wa aisyatuha hagirah. Diibaratkan oleh para salihin itu bangkai dan di sekitarnya serigala berebut untuk makan bangkai. Ada bangkai kambing, bangkai ayam, serigala makan bangkai itu, yang satu mau datang, yang satu mau datang, satu mau datang, Kalau kita ikut juga ya dicakar sama serigala itu. Yaitu para ulama, para habaib menjauh daripada itu semua. Terutama daripada jabatan di pemerintah, ambil. Kalau masuk ke dalamnya, Habib dicakar. Salah Habibnya ada apa masuk? Ini serigala. Isinya serigala. Ada apa ente? Bukan tempatnya ente di situ. Tempat ente di pondok, tempat ente di mihrab, tempat ente di majlis. Itu tempatnya Ahlul Bait. Itu tempatnya ulama. Ulama masuk, habaib masuk ke alangan itu, ya siap-siap dicakar. Enggak cinta Habib, enggak ada cinta Habib udah masuk ke situ. Kakek ente Sayyidina Husain disembelih kok. Sayyidina Husain generasi masih sahabat, masih banyak yang hidup gara-gara kekuasaan disembelih. Innalillahi wa inna ilaihi. Inilah dunia. Tapi akhirat ente lihat, gak ada yang berebut. Indah, sejuk, asyik, nikmat, rahmah. Kabarnya aja enak. Dikatakan oleh Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf di Sahih Bukhari, akhbarul akhirah baridah. Kisah tentang akhirat ini dingin. Cerita aulia, asyik hati ini. Cerita surga, neraka, tenang hati ini. Sejuk hati ini. Lihat sampean sekarang ini. Enak enggak? Masya Allah. Enak wajahnya walaupun enggak ganteng. Tapi enak dilihat. Sejuk. Indah. Rahmat turun. Makanya Anda kalau ketemu istri, ketemu anak, cerita tentang akhirat. Cerita orang soleh, cerita ilmu, cerita sahabat, cerita Nabi, gitu supaya pembahasannya itu mengundang rahmah. Nah, kalau masuk ke rumah, duduk sama istri, nggak ada cerita akhirat, akhirnya cerita dunia. Hasilnya apa? 5 menit indah, setelah itu tukaran. Ada aja. Salahnya ada apa enggak membuat pembahasan akhirat supaya barid dingin hati ini. Wa akhbaru dunya harah. Kisah tentang dunia panas. Coba majelis ini dibuat yang diceritakan dunia, yang diceritakan politik, enggak seperti ini keadaannya. Kabar-kabar dunia itu panas. Kenapa? Karena dunia itu ibarat api. Menceritakan aja udah kena panasnya, apalagi Anda masuk ke dalamnya. Maka siap-siap terbakar. Masya Allah, qasidah penuh dengan nasihat. Wadih dunya daniyah, hawadithuha kathira, wa muddatuha qasira. Sehingga dikatakan fatubat summa tuba liman minha tahadzar wa talaqha wa fi ta'atir rahmani syammar. Maka beruntunglah dan beruntunglah. Siapa itu Habib yang beruntung itu?
liman minha tahaddar, berhati-hati atas tipu daya dunia. Mengambil sepeluhnya dan mengambil yang halal. Hati-hati, oh ini haram, la. Ini fitnah, la. Ini la. Ini orang hati-hati. Melihat dunia dengan kacamata su'udzon, mau apa? Ini ada apa? La. Karena isinya seperti itu, kehinaan, kerusakan. Beruntunglah orang yang berhati-hati atas dunia dan benar-benar ibadahnya maksimal. Wa fi ta'atir rahman syammar. Semangat sholat tarawih, semangat sholat jamaah, semangat baca Quran, semangat hadir majlis. Masya Allah, semangat syammar. Bukan hanya taat tapi malas. Bukan hanya hadir majlis tapi ngantuk. Semangat. Ini orang yang beruntung karena dia akan mendapat ridhonya Allah dan akan masuk ke surga Allah dan selamat dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dengar udah 20 Ramadan udah lewat. 20 hari Ramadan udah lewat. Pengumuman 20 hari udah lewat. Tinggal 10 hari. Kapan lagi mau semangat? Kapan lagi mau giat? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi ashril awakhir ma lam yajtahidu fi ghairihi min Ramadan. Panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di 10 terakhir beliau lebih bersemangat lagi. Beliau lebih hebat lagi dalam ibadahnya, dalam amal solehnya, dalam sedekahnya. Lebih dari 10 pertama, lebih dari 10 kedua. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Ramadan akan meninggalkan kita. Jangan sampai kita jadi orang yang rugi. Dihidupkan kita di bulan Ramadan oleh Allah untuk kita beruntung. Dihidupkan kita di bulan Ramadan untuk kita sukses, untuk kita mendapat rahmat. 10 pertama mendapat pengampunan, 10 kedua mendapatkan pembebasan dari neraka Allah. Ini tujuannya. Dibuat majlis ini oleh para habaib. Wa jazakallahu khair Habib Syed dan para habaib istiqamah memulai acara ini untuk apa? Untuk kita jadi orang beruntung. Untuk kita jadi orang sukses. Masuk dalam ayat ini, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Untuk selamat dari neraka, untuk masuk surga, karena hanya mereka yang beruntung. Dibuat daurah untuk apa? Jauh-jauh datang. Untuk apa? Untuk jadi orang sukses. Masuk surga, selamat neraka. Ini misi kita. Misi kita selamat dari neraka, masuk surga. Ada yang bisa memberikan ini? Ada yang bisa memberikan ini? Siapa? Organisasi mana? Partai mana, negara mana yang bisa memberikan kita surga, yang bisa menyelamatkan kita dari neraka? Hanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, alhamdulillah, takmir Masjid Nurul Iman. Ya. Oh, sama-sama pondok saya ini. Nurul Iman. Takmir Masjid Nurul Iman mengadakan acara ini bekerja sama dengan Ahbabul Mustafa. Untuk apa? Untuk masyarakat mendapat bagian rahmat Ramadan, untuk masyarakat mendapat bagian barakah Ramadan. Maka mudah-mudahan takmir Masjid Nurul Iman disukseskan oleh Allah. Masyarakat sekitar sini menjadi masyarakat yang diberkahi oleh Allah. Muslimin, muslimat barakah.
hartanya barokah, kerjaannya barokah, keluarganya barokah, hidupnya barokah, dunianya barokah, akhiratnya barokah. Menjadi orang yang panjang umurnya, baik ibadahnya. Saya katakan Habib Syauqi tadi, jangan panjang umur, jelek amalnya, pendek umur, jelek amalnya. Ini nggak ada yang bisa dipilih ini. Apa aja yang dipilih? Panjang umur jelek, tambah dosa, nggak ada artinya. Pendek umur jelek juga, milih yang mana? Ambil ente semua. Kita mau milih yang bagus, milih yang panjang umur, baik amalnya. Panjang umur, baik amalnya. Umurnya pendek, baik amalnya, barakah. Tuh Imam Nawawi, berapa umurnya? 53 kurang lebih. 53 kurang lebih. Tapi lihat, ilmunya menyeluruh ke seluruh dunia. Ke seluruh dunia. Sampai beliau itu memilih untuk tidak menikah. Kenapa? Karena tidak ada waktu. Sibuk ibadah dan ilmu. Kalau ada orang pesisir sini nggak mau nikah, masa niru Imam Nawawi? Kalau Imam Nawawi, ente niru Imam Nawawi, sholatnya bolong, zikir nggak ada, di masjid seminggu sekali Jumat, datangnya terakhir, pulang pertama ngecok sandal. Imam Nawawi mana yang ente tiru? Pak Nawawi kali. Kalau seperti itu ya lebih afdal nanti nikah. Nanti nikah tak mau, yang lain mau. Sufal barakah. Mudah-mudahan keberkahan dunia akhirat kita dapat insyaallah. Malam 20 sebentar lagi, malam besok malam 21, malam 22, 23, 24, 28, 29 pergi Ramadan. Enggak bisa kita pegang. Bisa kita hentikan. Udah, enggak boleh 21, harus hanya 20 tok. Besok malam 20 lagi, besok lusa malam 20 lagi. 3 hari lagi malam 20 lagi. Bisa? Enggak ada yang bisa nahan. Enggak ada yang bisa mencegah ini waktu. Terus berjalan. Ente punya uang berapapun enggak bisa ente mengembalikan yang 1 jam yang lalu atau menghentikan waktu ini, enggak bisa. Mau tidak mau kita hanya bisa mengikuti saja. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir mengajarkan kepada keluarganya dan kepada kita bagaimana harganya Ramadan. Ketika bulan Ramadan tiba, didudukkan anak dan istrinya. Qala ya auladi ya nisa'i, wahai anakku, wahai istriku, Ramadan udah tiba. Kalau tayyib ya abah, dihimbau di bulan Ramadan untuk kita menambah amal saleh, menambah ibadah, menambah ta'ah. Tayyib benar wahai abah. Ya waladi, wahai anakku, wahai istriku, saya enggak ada waktu untuk nambah. Saya ingin nambah Ramadan, harus tambah, tapi waktunya enggak ada. Kenapa? Full waktunya beliau dari bangun tidur sampai tidur ibadah. Dari bangun tidur sampai tidur ibadah. Tidurnya pun hanya berapa jam saja. Enggak sama-sama kita, enggak boleh kurang dari 8 jam. Kalau malamnya hanya 2 jam, harus digodok paginya harus 6 jam. Enggak boleh kurang 8 jam. Kalau bacaan Quran boleh kurang. Zikir boleh kurang. Tidur, makan enggak boleh kurang. Saya ingin nambah, enggak ada waktu. Waktunya yang enggak ada. Semangatnya ada. Adakah di antara kalian yang mau menjual waktunya? Saya siap beli. 1 menit
berapa ratus ribu, berapa juta saya beli. Asal umur saya bertambah, waktu saya bukan 24 jam bertambah. Sehingga saya bisa nambah amal soleh. Gak ada yang bisa jual waktunya. Gak ada yang bisa jual waktunya. Maka waktu kalau gak kita manfaatkan, maka akan menjadi malapetaka. Al-waktu kasif illam taqta'hu qata'ak. Kalau kamu enggak memotongnya, kamu akan dipotong oleh waktu. Enggak kamu manfaatkan, halas selesai. Jangan kayak pedomannya, semboyannya time is money. Waktu adalah uang. Kalau mukmin, time is ta'ah. Waktu adalah taat. Waktu adalah ibadah. Waktu adalah untuk kita mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada kita. Mudah-mudahan Allah memberi taufik kepada kita ya Allah. Di hari akhir-akhir Ramadan, 10 terakhir Ramadan akan tiba. Bagaimana keadaan kami ya Allah? Jadikan kami seperti para aulia as-salihin. Ketika 10 terakhir mereka menjadi orang yang sangat hebat ibadahnya, sangat hebat taatnya, sangat hebat amal solehnya, lebih dari 10 pertama dan 10 kedua. Ya Rab, kita lihat di kota Tarim Hadramut, kalau udah masuk 10 terakhir di majlis semacam ini khatamul Quran, orang-orang tua yang duduk di depan, mereka wajahnya seperti bulan purnama, wajahnya membuat kita ingat kepada Allah, tapi air mata mereka menetes penuh kesedihan karena akan ditinggal Ramadan. Tangisan demi tangisan, padahal waktunya selalu dalam ketaatan, waktunya selalu di dalam ibadah. Ya Rab, Allahumma wa ma ya man wafaqa ahlal khair lil khair wa a'anahum alaih, wafiqna lil khair wa a'inna alaih. Kau beri mereka hidayah sehingga mereka sangat hebat dalam ibadah dan ta'ah. Maka berikan kepada kami ya Allah, berikan kepada kami hidayahmu, berikan kepada kami taufikmu. Bantulah kami dalam 10 terakhir ini lebih taat, lebih semangat ibadah, lebih khusyuk, lebih menjaga puasa, lebih menjaga tarawih, lebih menjaga untuk hadir majlis-majlisul khair. Ya Rab, jangan kau jadikan kami seperti sebagian orang di akhir-akhir Ramadan malah mereka meninggalkan sholat tarawih. Di akhir-akhir Ramadan malah meninggalkan tadarus Quran. Di akhir-akhir Ramadan tidak sibuk dengan istighfar, tidak sibuk dengan zikir, tidak sibuk dengan Quran, tapi sibuk persiapan lebaran, sibuk mikiri baju lebaran, kue lebaran, dan hal-hal yang berkaitan dengan lebaran. Mereka lupa atas zikirnya, Qurannya, solatnya, sehingga tidak ada waktu lagi untuk Quran di 10 terakhir. Gak ada waktu lagi untuk solat tarawih di 10 terakhir. Gak ada waktu lagi untuk menghadang Lailatul Qadar di 10 terakhir. Padahal itulah malam-malam Lailatul Qadar. Iltamisuha fi ashril awakhir, kata Nabi, cari Lailatul Qadar di 10 terakhir. Ini mulai malam ini nih, malam 20 ini mulai malam 10 terakhir yang Nabi menyuruh kita untuk mencari Lailatul Qadar. Maka mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari semua itu. Ya Rab, ya Rab, ya Rab, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Udah cukup Ramadan demi Ramadan. Telah kau beri kami kesempatan untuk menjadi hamba-Mu yang mulia, tapi banyak di antara kami yang menyia-nyiakan kesempatan itu ya Rab. Tapi dengan kemuliaan-Mu, dengan rahmat-Mu, berkat Nabi Muhammad, kau masih beri kami kesempatan tahun ini. Maka kami mohon ya Rab, seperti kau beri nikmat kami hidup di bulan Ramadan tahun ini sampai ke 10 terakhir, maka berikan kepada kami hidayah-Mu ya Allah.
Berikan kepada kami taufik-Mu ya Allah. Selamatkan kami dari hal-hal yang tidak Kau ridhai ya Rabb. Selamatkan kami dari hal-hal yang tidak Kau mengundang rahmat-Mu ya Rabb. Jaga mata untuk tidak bermaksiat. Jaga telinga untuk tidak maksiat. Jaga mulut untuk tidak maksiat. Jaga hati kami supaya selalu ingat kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb, apapun yang kami miliki dari dunia dan seisinya, jika di hari kiamat kami tidak masuk surga, kami tidak masuk neraka, maka celakalah kami ya Rabb. Dan jika Ramadan ini kami enggak dapat pengampunan, maka celakalah kami ya Rabb. Illam yughfar lahu fihi famata. Kata Nabi, jika Ramadan tidak mendapatkan pengampunan dari Allah, kapan lagi orang seperti ini mendapat pengampunan? Ya Rabb, la tahrimna khairat ma indaka li syarri ma indana. Jangan Kau haramkan keindahan-keindahan-Mu di bulan Ramadan atas dosa-dosa kami ya Rabb. Ustur lana auratana wa amin rawatana waqdi jami'a hajatina waqshif kurubana. Amin ya Rabbal alamin. Amin ya mujibas sailin. Amin ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. InsyaAllah mudah-mudahan jadi acara yang berkah. Mudah-mudahan dengan ini Allah membuka hati kita sehingga bisa menyongsong 10 terakhir Ramadan dengan penuh semangat dan himmah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup dengan talqinul dzikir, diumumkan untuk besok malam 21, Masya Allah, malam witir pertama di 10 terakhir, khatamul Quran di Musalla Darul Fadilah Rondo Kuning Keraksan. Rondo Kuning Keraksan. Monggo masyarakat dan semua takmir kita menghadirinya untuk menghadang mencari malam-malam Lailatul Qadar. Kita syiarkan acara-acara seperti ini untuk mengundang rahmat dan barokah dari Allah. Malam 21 di Rondo Kuning Musalla Darul Fadilah. Kita tutup dengan zikir La ilaha illallah Al-Halimul Karim Subhanallah Rabbis samawati sab'i wa Rabbil arshil azim. La ilaha illallah Al-Halimul Karim Subhanallah Rabbis samawati sab'i wa Rabbil arshil azim. La ilaha illallah Al-Halimul Karim Subhanallah Rabbis samawati sab'i wa Rabbil arshil azim.